Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahroni, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ UPBJJ Bandung, jurusan Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas kuliah kedua, mata kuliah membuat eh, website pembelajaran, di mana tugas kuliah yang kedua ini berjudul bagaimana membuat LMS dengan model cloud. Perkenalkan, nama saya Ali Sahroni, nomor induk mahasiswa 051119073. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat LMS dengan model cloud. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah eh, membuka eh, browser, ya, membuka browser dengan apa namanya, browser yang biasa kita pakai. Biasanya kita menggunakan Google Chrome. Silakan langsung diketik dengan mode pencarian cloud, akan tampil. Silakan langsung login. Di sini ada banyak sekali, ya, pilihan. Karena kita akan mencoba membuat yang baru, kita coba yang pakai standar plan, ya, standar plan, di mana di sini bisa kita coba dengan uh, free, gitu ya, free, tidak berbayar. Start trial. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian silakan kita ketikkan nanti nama websitenya. Misalnya kita akan tulis bikin website dengan model cloud, misalnya iterasi ya. Kita ketik aja misalkan on-prem JM. Nah, ini sudah tersedia. Kemudian passwordnya kita ketikkan, ya. Ini 8 digit, terdiri dari angka dan huruf, besar, kecil, dan lambang. Kemudian untuk servernya kita pilih United States. Kemudian ini digunakan buat apa? Digunakan buat mengajar siswa, ya. Kita akan pilih di sini namanya, misalkan saya kebiasaan yang nama lengkap, ya, nama lengkap, misalnya Dimas Haji. Kemudian di sini kita ketikkan emailnya, misalnya di mana kita cari Indonesia. Ini salah satu LMS yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk pembelajaran, ya, pembelajaran, dan ini gratis. Oke, nanti kita buka emailnya. Kebetulan saya sudah dibuka. Ini ada verifikasi email, karena memang emailnya yang diperlukan adalah email yang
aktif, email yang aktif yang bisa dipakai gitu ya. Bisa dipakai. Nah, ini sudah ada. Nah, ini untuk registrasi menggunakan model cloud, di mana LMS ini untuk dapat layanan ini gratis ya, gratis dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ini akan berlaku selama 3 bulan. Kemudian ini sudah ada, cloudnya sudah ada, ini muncul admin. Jadi nanti kita akan masuk ke admin. Admin. Kemudian login. Ini tahapan untuk registrasi mengisi formulir pendaftaran di model ya, model cloud. Cloud ini ucapan selamat datang dari layanan model cloud kita. Ya. Ini tampilan model cloud yang sudah berhasil. Nah, di sini kita ada beberapa menu. Yang pertama home, yang kemudian dashboard, kemudian my tools, dan site administrasi. Ya. Nah, ini tinggal pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengecek profil kita sebagai sudah tadi mendaftarkan, sudah ada semua di sini. Kemudian yang kedua, kita ke dashboard. Tampilannya kayak gini. Nah, kemudian kita ke MyCourse, kita pahami dulu, ada beberapa ya. Ada beberapa. Nah, di sini di MyCourse ini silahkan kita edit dulu. Ini. Oke. Kemudian karena kita mau membuat sebuah sarana LMS untuk para siswa di sekolah kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah create course. Ini bahasa boleh dirubah menjadi bahasa Indonesia, boleh di sini silahkan diganti pakai bahasa Indonesia. Lebih mudah dipahami. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika membuat ini nama kursusnya apa? Saya sendiri ini akan membuat kursus namanya literasi digital terkait penggunaan Canva ya. Literasi digital, kemudian judulnya atau pemanfaatan Canva. Kalau literasi digital nggak apa-apa. Literasi digital, literasi digital. Ini fokusnya pembahasan adalah pemanfaatan
lakukan Pak. Nah, untuk singkatannya ini boleh disingkat LDC misalnya, LDC. Kemudian kategorinya kategori 1 saja. Ini tampilkan, ya ditampilkan rencana kegiatan ini kita akan 2 kali ya. Nanti di bulan Juni tanggal berapa nih ya? Tanggal Juni, tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu, Juni tanggal 7 Juni, misalnya jam 9 pagi sampai jam 11. Kemudian tanggal berakhirnya kita karena 2 minggu ya, 2 minggu ini di tanggal 14 Juni ini sama jam. Kemudian ini harus dicontreng, diaktifkan. ID kursusnya tanpa misalnya tanpa apa aja lah apa. Kemudian deskripsi untuk tanpa bisa ditambahkan nanti. Untuk kursusnya kita ngambil gambar yang tampil di depan, bisa kita lihat untuk tampilannya. Iya, mohon ditunggu. Kemudian format kursus sudah ada ya, sudah ada. Ini format kursusnya, ini dibagi menjadi 2. Tampilannya bagaimana? Pengumuman 2 aja. Kemudian berkas pelaksanaan untuk sementara ini dulu, silakan disimpan. Nah, ini tampilan kursus kita. Kalau kita lihat di sini, kursus kita tampilannya akan seperti ini. Literasi digital ya, kelas online dari dasar hingga mahir tanpa literasi digital, itu bisa dirubah. Kemudian kita akan mengcopy datanya untuk pelaksanaan kegiatan literasi digital, pelatihan online, aplikasi dulu di setelannya. Tadi kursus itu. Kemudian untuk peserta ini bisa kita tambahkan karena ini akan pesertanya sudah ada, maka bisa nanti ditambahkan. Ada beberapa menu di sini, nanti bisa dilengkapi, tapi kita akan mencoba menyusun kegiatan pelatihan tanpa untuk para siswa yang ada di sekolah kita. Yang pertama ini karena ini metodenya online, kita akan buka dengan pembukaan. Enter.
Kemudian untuk pembukaan pengumumannya tambahkan di sini boleh. Kemudian di sini diisi perkenalan ya, ditambahkan aktivitas untuk apa namanya ketika membuka pertama kali ini forum ya. Forum boleh diisi forum apa namanya kegiatan-kegiatan yang membantu pelatihan. Nah, kemudian topik 1 saya ulang pembukaan ini kita awali ya kita lengkapi dulu nanti di sini. Sekarang bagi peserta yang sudah terdaftar silakan dapat login dengan user dan password yang sudah kami berikan. Nah, ini buat pengumuman buat para peserta untuk dapat diimbau karena nanti para peserta ini punya user dan punya password yang dibagikan oleh guru ya. Ini contoh aja. Contoh kalau sudah ini di enter kan ya, sudah disimpan. Tunggu iya, itu untuk pengumuman. Kemudian karena ini baru pertama kali, kita akan menambahkan perkenalan ya. Perkenalan di sini di forum perkenalan. Ini saya kebetulan sudah menyusun, sedikit biar cepat aja ya. Kenalan ini disediakan buat para peserta yang gabung di pelatihan. Di pelatihan apa yang kita selenggarakan. Jadi sehingga mereka nanti saling berkenalan satu sama lain. Kemudian kalau sudah kita simpan. Sudah kita simpan, kita tunggu hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah pembukaannya, pembukaan bisa kita lengkapi misalkan dengan informasi penting, misalnya terkait dengan rencana kegiatan gitu ya. Apa namanya? Kalau kita bikin halaman di sini. Oh, bentar. Saya ulang dulu. Nah, ini kayak gini. Buat perkenalan, buat pembukaan sudah ada ya. Nah, ini silakan dilihat. Kita lihat hasilnya kayak apa. Ini yang nanti akan terlihat oleh
siswa itu kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali, kemudian kita masuk lagi. Oke, kita boleh melihat dia dulu di sebelah sini ke administratif tool ya. Nah, ini untuk menambahkan siswa. Menambahkan siswa silakan menambahkan uh, peserta peserta kursus ya, peserta kursus. Jadi bisa ditambahkan di di tempat kursus yang tempat kegiatan anak pembelajaran yang kita namanya jalankan. Silakan di sini tambahkan misalkan murid satu, murid satu pun manual, kemudian kata sandinya misalnya ini kita add murid yang ini harus 8 digit, yaitu 2, 3, 4 ya, besar kecil udah cukup. Kemudian nama depan murid 01, bisa murid 01. Kemudian emailnya kita ambil contoh aja ini ya, murid 01@gmail.com. Welcome sudah di profil, ini kotanya misalkan Bandung ya, seandainya murid @01. Kemudian waktu Indonesia, bahasa yang diinginkan misalkan kita Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, kita tambahkan, boleh ditambahkan foto serta literasi digital. Nah, misalnya peserta didik 1, murid 1. Ini kayak gini. Kemudian kalau sudah, silakan tambahkan. Oh, ini nggak boleh huruf besar. Oke. Ini ditambahkan 1 orang murid, sudah ada muridnya, namanya murid 1. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita kita perbaiki. Nah, untuk yang di atas ini sebagai guru, yang di bawah sebagai murid. Nah, kemudian kita perbaiki ya, misalkan karena ada perlu perbaikan boleh ditambahkan seperti ini ya, kalau enggak ya dibatalkan. Selanjutnya kita boleh menambahkan pengguna karena muridnya cukup banyak, kita ambil contoh aja 3 ya, 3 ini pesertanya. Nah, nanti kita lihat di kursusku, dilihat ya, ini peserta akan kelihatan di sini. Ini kita daftarkan murid 1, daftarkan. Oke, ini sudah muncul murid 1 aktif. Kemudian kita daftarkan lagi yang kedua, belum ya.
ada. Kemudian daftar pengguna tadi misalkan kalau kita mau menambah silahkan nanti di spot ya, di dashboard kita tambahkan. Maaf, di serta kembali kayak tadi di administrasi, di pengguna, kemudian tambahkan akun, tambahkan pengguna baru. Nah, kita tambahkan di sini murid 2 manual, sandinya kita samain aja kan, Bandung 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 0102. Nama depannya murid Ketri 02, alamat murid itunya silakan dimasukin, alamat email yang aktif dari peserta, kemudian kotanya Bandung, Indonesia. Ini bahasanya kita ubah menjadi bahasa Indonesia, kemudian tambahkan fotonya. Ya, tambahkan fotonya kayak gini. Oke, kalau sudah tambahkan pengguna. Nah, kemudian tambahkan pengguna baru, ini murid 3 ya, sama nah, ini kembali dimasukin lagi apa namanya, emailnya, kemudian dilengkapi datanya, dan masing-masing mereka memiliki password ya, memiliki password sehingga mereka bisa mengakses sesuai password yang sudah diberikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita selesai. Ini peserta sudah ada 3. Kalau udah tadi yang nomor 1 sudah ditambahkan, kemudian ditambahkan tambahkan di kursusku, kemudian kita lihat pesertanya ya, peserta. Nah, ini pesertanya baru ada 1 yang aktif, maka silakan kita cari daftarkan pengguna, cari di sini. Nah, ini ada yang kedua, kemudian cari yang ketiga, dan peran siswa sebagai siswa ya. Oke, ini muncul siswanya sudah ada, pengajarnya sudah ada. Nah, masing-masing sudah memiliki password. Mari kita lanjutkan. Kita akan melengkapi kursus yang kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ini tadi pembukaan sudah, perkenalan sudah. Kemudian topik pertama misalnya tentang terkait dengan pendahuluan tadi udah ya. Dan kita akan masuk ke pengenalan Canva. Canva. Enter. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan di sini tambahkan apa yang bisa kita cari
Bisa berbentuk URL, bisa berbentuk berkas, kita misalkan URL ya. Nah, bisa pun YouTube, misalnya YouTube ya. Materinya melalui video YouTube, itu bisa di sana. Atau kita bisa menggunakan fasilitas yang lain, gitu ya. Fasilitas yang lain. Langkung Badai Kumang. Ini sudah disediakan di sini. Saya ulang dari sini. Judulnya adalah membuka Canva, pengenalan Canva. Pengenalan Canva. Kemudian ini saya melihat, kemudian deskripsinya bisa ditambahkan. Ini untuk sesi pertama. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, ini masih belum lengkap, boleh kita lengkapi ya dari atas pembukaan, karena masih belum lengkap apa namanya keterangan yang perlu disampaikan. Kita bikin halaman dulu. Pendahuluan ya. Pembukaan. Oke, kita tambahkan tampilan depannya. Oke, kalau sudah, simpan. Ini gambar Canva. Simpan kalau sudah. Kalau sudah, kita simpan. Pengenalan Canva. Boleh kita tambahkan di sini kayak gini. Nah, kita akan lihat pengenalan ya. Namanya kita bisa perbaiki nanti ya. Nah, Canva ada yang berupa ini. Kemudian setelannya sudah ada, pesertanya sudah ada. Dan nanti peserta dapat login masuk ke masing-masing akun yang sudah disediakan. Ini contoh beberapa yang pengenalan digital. Pembuatan LMS ini menjadi penting di saat situasi kita menjelang COVID, sehingga sangat membantu para siswa untuk masih terus belajar dan memanfaatkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan ini merupakan tugas kuliah kedua membuat LMS dengan model cloud. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua.
Akhirnya, saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.